Novel fiksi berladiri Perintah Kaisar Naga edisi 4958 hingga 4960. Bersama suara serak cerita berlanjut. Puluhan mata-mata dari kota harimau terbang berganti pakaian menjadi tim tempur, lalu menuju ke istana penguasa kota dengan tertib. Karena kota Badak telah meningkatkan patroli, jalan-jalan dipenuhi pasukan tempur, jadi tidak ada yang meragukan identitas tim pasukan tempur ini. Sesampainya di gerbang istana penguasa kota, rombongan itu dihentikan. "Tunjukkan padaku tokenmu," kata seorang penjaga kepada pemimpinnya. Pemimpinnya adalah pemilik paviliun Tianbao. Dan dia segera mengambil token dan menyerahkannya. Penjaga itu mengambil token di tangannya, dan kilatan cahaya putih membuktikan bahwa token itu asli dan bukan palsu. Melihat token itu asli, penjaga itu mengembalikannya dan berkata, "Masuklah." Tak lama kemudian, pemilik paviliun Tianbao memimpin anak buahnya memasuki istana penguasa kota. Setelah memasuki istana penguasa kota, pemilik paviliun Tianbao berbisik, "Sekarang bagi pasukan menjadi dua kelompok, usahakan tidak menimbulkan konflik, dan cari kediaman putra pangeran dan putri tuan kota." Semua orang mengangguk, lalu berpisah menjadi dua kelompok untuk mencari Niu Li dan Niu Ben. Karena istana penguasa kota sangat besar, orang-orang ini tidak tahu persis di mana Niu Li dan Niu Ben tinggal, dan mereka tidak berani menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki, karena itu akan dengan mudah mengungkapnya, jadi mereka hanya bisa mencari dengan perlahan. Akan tetapi, mata-mata kota harimau terbang ini tidak menyadari pada saat ini bahwa setiap batu bata biru di bawah kaki mereka memancarkan cahaya hijau samar-samar. Demi mencegah siapapun menyelinap ke dalam istana penguasa kota, Niu Meng telah mengeluarkan banyak uang untuk mendirikan formasi di dalam istananya. Meskipun orang-orang ini memiliki token dan baju zirah tim tempur, sayangnya aura mereka tidak tercatat dalam formasi, jadi ketika mereka memasuki istana penguasa kota, formasi tersebut mulai aktif perlahan. Pada saat ini, Niu Meng yang tengah berlatih di menara penekan iblis tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening erat. "Ada apa?" Sentian bertanya ketika dia melihat ini. "Seorang asing masuk ke istana penguasa kota. Aku ingin keluar dan melihat-lihat." Niu Meng berdiri dan meninggialkan menara penekan iblis. Melihat hal ini, Sentian mengikuti Niu Meng dan meninggialkan menara penekan iblis, kemudian mereka berdua berjalan menuju halaman. Tak lama kemudian, mereka berdua mendapati ada segerombolan prajurit mencurigakan di pelataran istana penguasa kota. Tidak pernah ada patroli pasukan perang di istana ini pada malam hari, kata Niu Meng dengan lembut. "Sangat mungkin tim tempur ini berpura-pura menjadi orang lain," kata Sentian. Niu Meng mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah batu hitam dari tangannya, yang di atasnya terdapat simbol-simbol tak jelas. Saat Niu Meng menyuntikkan kekuatan abadi ke dalam batu, cahaya putih tiba-tiba keluar dari seluruh istana penguasa kota. Cahaya-cahaya putih ini saling terhubung dan benar-benar menutupi seluruh istana penguasa kota. "Gawat, kita ketahuan, cepat mundur." Pemilik paviliun Tianbao tidak menyangka mereka akan ketahuan begitu mereka melangkah masuk ke istana penguasa kota. Pada saat yang sama, alarm berbunyi nyaring di sekitar istana penguasa kota, dan penjaga yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Bayi dan orang gila abadi juga berlari keluar, tampak gugup dan bertanya, "Apa yang terjadi?" "Tidak apa-apa. Ada yang membobol masuk ke dalam istana. Itu pasti mata-mata dari kota harimau terbang. Masalah ini akan segera ditangani." Niu Meng menghibur mereka berdua. "Sial, mengapa kota harimau terbang ini tidak ada habisnya? Apakah kita benar-benar akan bertarung sampai mati?" Ketika bayi mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Apakah kota Badak ini berseteru dengan kota harimau terbang? Ketika Sentian mendengar apa yang dikatakan bayi, jelas bahwa hal semacam ini sering terjadi antara kedua belah pihak. Tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saja kota harimau terbang memiliki sedikit sumber daya, jadi mereka sering datang ke wilayah kita untuk memperebutkan sumber daya. Mengenai api penyucian, kota harimau terbang juga iri dan ingin mendudukinya, sehingga sering terjadi konflik. Kami hanya berjarak ribuan mil dari kota harimau terbang. Kami adalah dua kota terdekat, jadi wajar saja jika kami berkonflik. Sebaliknya, Niu Meng memiliki pandangan yang lebih terbuka. Itu karena terjadinya perselisihan mengenai sumber daya adalah hal yang wajar.
Aku pikir mereka sedang menuju ke tempat harta karun. Tempat itu telah diduduki oleh kota, badak dan kota harimau terbang tidak mau menyerah. Kata Bai Yi. Tempat harta karun. Sentian tertegun, wajahnya penuh kebingungan. Kakak, nanti aku ceritakan. Kita selesaikan dulu urusan orang-orang ini. Setelah Niu Meng selesai bicara, ia melesat pergi dan menuju langsung ke arah mata-mata itu. Melihat hal ini, Sentian memanggil Bai Yi dan si gila abadi, ayo kita lakukan juga. Kita tidak bisa makan dan minum secara gratis. Setelah berkata demikian, Sentian langsung menyerbu ke depan sambil memegang pedang pembunuh naga di tangan. Duar, duar, duar. Sentian bergerak dan menebaskan 3 pedang secara berurutan. Tetapi ketiga pedang inilah yang secara langsung merenggut nyawa 3 mata-mata kota harimau terbang. Semua harus tahu bahwa mata-mata kota harimau terbang ini mengenakan baju besi khusus yang dibuat oleh tim tempur. Tidak hanya sangat keras, tetapi juga direndam dalam darah kura-kura. Sekarang Sentian bergerak dan benar-benar menghancurkan baju zirahnya dan membunuh orang itu, yang mengejutkan mata-mata kota harimau terbang. Jumlah mereka sudah sedikit, dan kini berhadapan dengan jagoan seperti Sentian, semangat juang mereka langsung sirna. Mencari kemah Teihan. Melihat kejadian ini, pemilik paviliun Tianbao langsung menebas Sentian dengan pisaunya. Pedang berwarna merah darah menjulang ke langit dan menebas dengan aura kemah Teihan yang tak ada habisnya. Melihat ini, Sentian mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, bermaksud untuk memblokir serangan itu. Sialan, beraninya kau menyentuh kakakku. Saat si gila abadi melihat seseorang menyerang Sentian, dia langsung menjadi marah. Dia langsung berdiri di depan Sentian dan kemudian menyerang dengan kedua telapak tangannya. Si gila abadi menepukkan kedua telapak tangannya, lalu 2 bola api merah muncul dari telapak tangannya dan bertabrakan dengan pedang merah darah milik pemilik paviliun Tianbao. Di tengah ledakan dahsyat itu, pedang berwarna merah darah itu hancur berkeping-keping, dan pemilik paviliun Tianbao terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam tiang koridor dengan keras. Helmnya terlepas, dan darah menyembur keluar, mengotori baju zirah prajurit di dadanya hingga menjadi merah. Bagaimana ini mungkin? Pemilik paviliun Tianbao menatap si gila abadi dengan ngeri, matanya penuh ketidakpercayaan. Kamu, apakah kamu orang gila abadi? Pemilik paviliun Tianbao terkejut. Sudah ratusan tahun sejak si gila abadi memasuki api penyucian, dan semua orang mengira dia sudah mati, tetapi dia benar-benar muncul hari ini. Yang lebih mengejutkan pemilik paviliun Tianbao adalah bahwa orang gila abadi ini benar-benar memanggil Sentian dengan sebutan kakak. Dia tidak tahu identitas Sentian, tetapi token itu diperoleh dari Sentian, yang menunjukkan bahwa Sentian memiliki hubungan khusus dengan istana penguasa kota, jika tidak, dia tidak akan memiliki token itu. Ternyata kamu. Sentian terkejut saat melihat pemilik paviliun Tianbao. Niu Meng pun berjalan mendekat dan melihat wajah orang itu dengan jelas dan pupil matanya tiba-tiba mengecil dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Itu kamu, Li Tianbao. Suara Niu Meng dipenuhi dengan kemarahan dan kekecewaan. Aku sangat percaya padamu sehingga aku menyerahkan paviliun Tianbao kepadamu untuk dikelola. Aku tidak pernah menyangka kamu adalah mata-mata dari kota harimau terbang. Li Tianbao berjuang untuk bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan mensibir, Niu Meng, jangan terlalu naif. Di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, siapa yang tidak ingin menempati lebih banyak sumber daya? Kota badakmu menempati tanah harta karun dan memonopoli sumber daya. Kota harimau terbang tentu saja tidak akan tinggal diam. Diam! Niu Meng berteriak dengan marah, auranya melonjak, hari ini, tak seorang pun dari kalian akan keluar hidup-hidup. Saat dia bicara, mantra-mantra ajaib di tangan Niu Meng berubah, dan formasi di atas istana penguasa kota bersinar terang. Rantai muncul dari kehampaan dan terbang menuju mata-mata yang tersisa dari kota harimau terbang. Tepat ketika semua orang tengah bertarung dengan sengit, tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan. Biarkan kami pergi. Niu Ben terlihat berjalan keluar ruangan sambil disandera oleh mata-mata dari kota harimau terbang. Tangan mata-mata itu berada di tenggorokan Niu Ben. Jika dia tidak berhati-hati, Niu Ben akan mati. Ayah, selamatkan aku. Wajah Niu Ben dipenuhi ketakutan dan dia berteriak minta tolong. Niu Meng terdiam sejenak, sekilas kepanikan tampak di matanya. Jika kamu berani menyakiti anakku,
aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Mata Niu Meng terbuka lebar karena marah, dan badannya dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat ini, Li Tianbao sangat gembira. Dia menahan rasa sakit dan berjuang untuk berjalan menuju mata-mata yang menyandera Niu Ben. Li Tianbao berkata sambil tersenyum sinis, "Niu Meng, kamu tidak menduganya, kan? Dewa akan selalu menemukan jalan keluar. Dan sekarang minggirlah dan biarkan kami pergi, kalau tidak, putramu akan mati." Wajah Niu Meng tampak muram dan tidak yakin. Melihat mata putranya yang ketakutan, hatinya dipenuhi kebingungan. Sebagai penguasa sebuah kota, dia tentu tidak bisa membiarkan mata-mata dari kota harimau terbang pergi begitu saja, tapi itu adalah putranya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa melihat putranya jatuh ke dalam bahaya. Jangan impulsif. Sentian melangkah maju dan berbisik, biarkan mereka pergi dulu, baru kita bisa membuat rencana jangka panjang. Niu Meng menggertakkan giginya dan akhirnya perlahan-lahan menyingkirkan formasi itu dan berkata, "Kalian semua boleh pergi sekarang, tetapi kukatakan padamu, apa yang telah dilakukan kota harimau terbang hari ini, kota badak, telah mengingatnya, cepat atau lambat kita akan menyelesaikan masalah ini." Li Tianbao tersenyum penuh kemenangan dan memberi isyarat kepada mata-matanya untuk mundur perlahan. "Niu Meng, sampai jumpa nanti. Kuharap kamu masih bisa bersikap berani saat kita bertemu lain waktu." Menyaksikan punggung mata-mata kota harimau terbang berangsur-angsur menghilang di kejauhan, Niu Meng mengepalkan tangannya, kuku-kukunya menancap dalam di telapak tangannya, dan darah menetes melalui jari-jarinya. "Ayah!" Niu Li juga berlari keluar ruangan. Melihat saudaranya disandera, air mata mengalir di matanya. "Kita harus menyelamatkan adikku." Tatapan mata Niu Meng tajam, "Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan bener." Beraninya kota harimau terbang bersikap begitu sombong di wilayah kota badakku. Aku akan membuat mereka membayar harga yang mahal. Setelah Niu Meng selesai berbicara, dia melihat ke arah penjaga istana penguasa kota dan berteriak, "Siapa yang menjaga gerbang hari ini? Bagaimana orang-orang ini bisa masuk? Seseorang akan membutuhkan token untuk memasuki istana penguasa kota." Sekarang setelah begitu banyak mata-mata kota harimau terbang memasuki istana penguasa kota, para penjaga tidak menghentikan siapapun. Hal ini membuat Niu Meng sangat bingung. Dia curiga ada mata-mata di istana penguasa kota. Lagi pula, bahkan pemilik paviliun Tianbao telah menjadi mata-mata kota harimau terbang. Sekarang dia mulai tidak mempercayai siapapun. "Tuan kota, kami bertugas hari ini. Mata-mata kota harimau terbang ini masuk dengan token, dan token tersebut telah diverifikasi dan asli, jadi kami mengizinkan mereka masuk." Seorang penjaga melangkah maju dan berbicara dengan hati-hati. Bagaimana mereka mendapatkan tokennya? Niu Meng tampak bingung. Pada saat ini, Sentian sepertinya teringat sesuatu, dan berkata dengan sedikit malu, "Token mereka seharusnya diberikan olehku." Sentian teringat bahwa dia telah menggadaikan tokennya di paviliun Tianbao. "Kamu?" Niu Meng tercengang, "Kakak, kenapa kamu bisa punya token istana penguasa kota kita?" Sebelum Sentian sempat berbicara, Niu Li melihat Sentian dan bertanya dengan heran, "Kenapa kamu? Kamu menggadaikan tokenku?" Setelah mendengar apa yang dikatakan Sentian, Niu Li juga ingat. Sentian mengangguk malu, "Saat itu aku kekurangan koin abadi, dan aku tidak punya pilihan selain menggadaikan token tersebut di paviliun Tianbao." Niu Meng menatap Niu Li dan Sentian dengan bingung. Dia tidak mengerti bagaimana putrinya bisa mengenal Sentian. "Pantas saja aku tidak bisa mencari tahu di mana kamu berada saat aku ingin mencari tahu." Ketika Niu Li mendengar ini, dia berkata sambil mengeluh, "Aku minta maaf." Sentian meminta maaf lagi, dan kemudian menjelaskan kepada Niu Meng bagaimana dia mendapatkan token itu. Setelah mendengarkan, Niu Meng tidak menanyakan masalahnya lebih jauh. Lagi pula, dia tidak berani mengatakan apapun kepada Sentian, karena Sentian sekarang adalah kakak laki-lakinya. "Saudaraku, kamu tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini juga salahku karena tidak memilih orang yang tepat. Aku tidak menyangka bahwa Li Tianbao sebenarnya adalah mata-mata dari kota harimau terbang." Ketika Niu Meng teringat kepada pemilik paviliun Tianbao, wajahnya dipenuhi kemarahan dan dia berharap dapat memakan Li Tianbao hidup-hidup. Bersambung.